Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kong Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe. Sahabat-sahabat KD, sahabat Kong Danuji, hari ini melanjutkan konten sebelumnya yang di sana kita membahas tentang Menteri Kebudayaan Fadlizon. Maka kali ini penonton kami ajak untuk mendengarkan daripada maksud, kalau bahasa hukumnya menstrea ya, niat jahat. Tapi ini tentu saja yang kita maksudkan adalah niat baik dari pelukis, yaitu Yos Suprapto, yang mana pamerannya di Galeri Nasional sempat dibatalkan gara-gara ada kurator yang tidak setuju dengan 5 lukisannya ya. Nanti kita dengarkan argumentasinya kenapa dia melukis itu. Udah ya, aku takut deh. Soalnya sekarang itu aku takut lambeku dibredel ya, Mas. Iya, soalnya pameran di bredel. Iya, sekarang semua dilarang, semua dilarang. Pameran lukisan dilarang, aksi dilarang, nanti mulutku itu dilarang juga. Kenapa? Masyarakat siap-siap karena hidup kalian nanti bentar lagi apa-apa larang. Namanya Mas Yos itu lengkapnya siapa, Mas? Nama lengkap ya, sesuai akta kelahiran. Sesuai akta kelahiran. Yos Suprapto. Tapi saya lahir di Surabaya 25 Oktober. Ya. Dan ini sebenarnya tahun 50 ya. Saya dulu kuliah di ASRI ya, angkatan 70. Jadi gambaran tentang jilat pantat itu adalah gambaran real dari bangsa kita. Gitu? Dari bawah sampai ke atas mereka saling menjilat. Itu. Nah, yang saya katakan lagi, figur di atas yang di atas itu dia menikmati makan wine dan buah-buahan dan buah makanannya, laki dan perempuan. Dan lihatlah yang di samping itu apa? Di samping itu ada orang menengadah. Mereka makan remah-remahnya saja. Sementara yang di sampingnya, ya lihatlah. Di bawahnya itu apa? Ada rakyat kecil yang berteriak-teriak, tapi nggak digubris. Mereka tetap jilat pantat untuk mencapai tujuan. Itu adalah gambaran simbolisasi ya, lukisan yang memiliki simbolisasi yang sangat dalam. Itu adalah refleksi dari ungkapan saya tentang pemahaman budaya kita yang telah kehilangan budaya gotong royong, budaya toleransi, budaya yang itu sudah hilang menjadi seperti itu. Makanya saya katakan dengan budaya hyper individu ini, korupsi di negeri kita akan sulit untuk dihilangkan. Akan sulit. Ini ada kayak mata di atas. Ya. Melambangkan apa itu, Mas? Mata. Yang satu mata di atas. Satu mata. Itu simbol yang sering dikatakan orang sebagai penipu, dajjal itu. Dajjal itu penipu. Dia menipu itu dalam pemahaman kultur yang sudah umum ya. Budaya umum, dajjal itu penipu. Dia menyelewengkan ajaran Tuhan untuk masuk ke neraka manusia-manusia ini mengikuti dia. Itu simbol aja, simbol kebohongan. Itu sudah ada di sana. Dan di bawahnya ada IKN ya, ada istana itu. Iya. Jadi
itu fakta objektif bahwa terbukti siapa yang suka bohong di negeri ini. Ini lukisan tahun berapa, Mas? Itu lukisan tahun 2024 kalau nggak salah. Bukan 23. 23 ya, Ya. jadi baru ya, benar-benar fresh ya. Oke Mas, ini menarik sekali nih apa akar dari 65 66. Sebenarnya bukan hanya 65, pembantian 65 66 dan setelahnya. Setelahnya Karena pada 83 ini Petrus. Oke, Ya. betul. Gitu. Oke, sip Mas. Ya. Nah, ini kita ke lukisan kedua nih Mas. Di sini ada sosok yang mirip Mulyono nih Mas. Lagi deket-deket sama kayak banteng merah. Nah, ya. Gimana ceritanya nih Mas? Itu cerita tentang ketika Mulyono memenangkan pemilu 2019. Periode kedua. Saya melukis itu. Makanya itu saya tanda tangani tahun 2020. Ya, setahun. Tetapi yang luar biasa apa? Itu di bawah alam bawah sadar saya melukis itu di atas istana itu saya juga membuat mata satu. Tetapi itu insting spiritual saya ya, yang saya melukis itu tidak dengan tidak pakai apa-apa. Saya sadar, tidak mabuk, tidak. Tapi ya itu hasilnya. Jadi saya percaya dengan apa yang namanya energi alam ya, yang pada dasarnya ketika kita cukup sensitif terhadap alam, alam itu akan memberikan inspirasi kepada kita untuk melakukan apa. Itu. Jadi saya melihatnya begitu. Jadi ketika saya sekarang tahun 2024 saya melihat lukisan itu lagi, saya kaget. Loh, ternyata si pembohong ini sudah saya gambarkan tahun 2020. Itu loh. Dia melakukan politik dagang sapi loh tahun 2019 itu. Ya, itu jadi nawacita itu menjadi omong kosong ketika dia memainkan perdagangan sapi, dan itu kan jelas sekali dia menuntun sapi menuju ke istana itu. Lukisan yang ketiga Mas Yos, ini ada orang yang kayak Mulyono juga nih. Ini Ya. apa ceritanya ini Mas? Ya, itu menceritakan tentang kekuasaan ya. Kekuasaan dan penguasa. Kenapa itu Raja Jawa? Dan itu sebetulnya kulminasi atau lukisan yang menjelaskan pada akhirnya ketika kita kehilangan kedaulatan pangan. Itu ada kaitannya dengan kekuasaan. Makanya itu jelas sekali. Kekuasaan itu dilindungi oleh kepala-kepala gundul itu, ya. Dan helm dan memegang senjata itu, dan warnanya kan ada hijau dan ada coklat ya, terjemahkan sendiri itu apa itu ya. Dan di bawah kakinya dia kan itu manusia diinjak, dan lihat ekspresinya sakit tapi tetap aja diinjak itu ya. Dan itu menggambarkan bahwa apa yang saya katakan bahwa penguasa dan kekuasaan itu ada di pundak, sebetulnya di pundak rakyat. Itu loh. Coba bayar pajak tadi saya katakan. Siapa yang bayar pajak? Siapa yang menghidupi mereka-mereka yang ada di atas? Kita rakyat kecil. Itu loh. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang itu membuat mereka agak kebakaran jenggot istilahnya. Tapi saya berkata jujur kok. Itu enggak ada tendensi politik apa-apa. Itu adalah ungkapan kesenian saya sebagai saksi sejarah, begitu loh. Saya sebagai anggota masyarakat kontemporer seperti sekarang ya, apa yang sekarang terjadi itu yang menjadi ungkapan ekspresi saya, begitu. Yang keempat Mas, ini ada orang mirip Mulyono juga ya, yang kasih makan orang berdasi nih. Ceritanya gimana? Itu kan seperti saya katakan, Mulyono di situ saya gambarkan sebagai petani, ya. Sebagai petani yang memberi makan orang kaya. Loh, ini fakta kok. Petani itu kan produsen pangan. Dan yang makan siapa? Apakah petani sendiri? Enggak. Dia memberikan makan kepada kita semua. Loh, kok itu malah di bredel, disuruh menurunkan. Itu apa itu?
Apa hanya karena wajahnya seperti Mulyono? Itu. Dan yang si orang kayanya itu diasumsikan dengan figur yang lain. Mana itu? Enggak itu loh, wajahnya kan enggak orang kaya itu. Gitu. Itu. Jadi apa terlampau berlebihan lah. Itu loh. Makanya saya katakan kesenian itu, karya seni harus dilihat dengan bahasa seni. Selama itu tidak dilakukan, nggak akan bakal ketemu. Bahasa seni nggak bisa diterjemahkan di dalam bahasa politik. Oke Mas, ini lukisan terakhir dari 5 lukisan itu. Ya. Apa ceritanya nih Mas? Dan itu kan jelas. Itu sama saya apa nih katakanlah Sukrosono itu di dalam satu malam menurut cerita Ramayana ya. Itu Sukrosono itu dalam satu malam dia bisa memindahkan Taman Sari untuk kakaknya yang namanya Sumantri yang ingin mempersunting anak seorang raja, putri seorang raja. Ya. Dan ini saya analogikan IKN ini yang ingin dibangun cepat-cepat ya di dalam satu malam menjadi ibu kota. Makanya terus dipindahkan itu tahtanya ke sana. Ingin menjadi raja di sana 3 periode, tapi gagal. Itu. Nah, itu adalah fakta objektif yang terjadi di negeri kita. Kembali lagi pada kekuasaan. Kan itu gambar kursi, ya, kursi raja yang memiliki simbol kekuasaan. Kekuasaan yang ingin selalu akan dibawa kemana-mana oleh yang ingin menjadi penguasa. Tapi dia telanjang, hanya pakai kancut. Itu kemampuannya hanya sampai di situ. Makanya IKN itu yang katanya sudah selesai bulan ya, kapan itu bisa dibuat upacara kemerdekaan. Makanya ambisi terlalu besar. Ambisi untuk menduduki kursi itu tidak sepadan dengan tubuhnya yang kecil itu. Terbang melampaui ombak dan lautan dengan membawa impian-impian di dalam satu malam menciptakan ibu kota. Nonsen. Ini heboh, nggak ngerti saya, nggak ngerti. Kok iso heboh ini? Ini apa ini? Itu nggak ngerti sama sekali sampai sekarang. Sahabat-sahabat KD, sahabat Kong Danuji, agar seni dan kebudayaan berkembang, terutama seni rupa, tentu saja yang khusus ke dunia seni rupaan atau seni lukis. Kalau ada orang-orang atau kelompok masyarakat, pastilah di dalam masyarakat itu ada yang suka Presiden Soekarno, ada yang suka Presiden Soeharto, ada yang suka Presiden Habibie, ada yang suka Presiden Gus Dur, ada yang suka Presiden Megawati, ada yang suka SBY, ada yang suka Jokowi, dan ada yang suka Prabowo. Juga tentu saja ada kelompok-kelompok yang tidak suka semuanya. Nah, di antara masing-masing presiden ini pasti ada kelompok yang pro dan kontra, ada yang senang, ada yang tidak. Tidak terkecuali Pak Jokowi ya, pasti ada yang sangat suka, projo dan lain-lain, ada yang sangat suka. Karena menjelang lengsernya beliau itu masih 70% atau berapa itu elektabilitas atau tingkat kesukaan masyarakat, kepuasan masyarakat. Tapi tentu ada yang tidak suka, termasuk kelompok-kelompok cendekiawan yang kita anggap pro demokrasi. Kemudian sampai muncul ada film Dirty Vote yang dimotori teman-teman Bu Dusen, Bu Bivitri ya. Nah, tentu saja kelompok-kelompok ini kalau ingin mengembangkan demokrasi, kalau ingin mengembangkan seni rupa yang pro demokrasi adalah mau membeli lukisan-lukisan yang dipamerkan atau yang gagal dipamerkan oleh Yos Suprapto. Tetapi apabila ketika lukisan-lukisan yang bersifat satir, bersifat mengkritik, bersifat karikaturis semacam ini, kemudian ternyata setelah gagal pameran, kemudian tidak ada peminatnya, tidak ada yang membeli, pasti ini tidak akan lagi ada pelukis yang mau melukis hal-hal yang bersifat kritis. Padahal kritik itu perlu, kritik itu adalah jamu, kritik itu menyehatkan untuk menguatkan.
untuk membuat demokrasi menjadi lebih baik. Dan kritik melalui seni ini adalah lebih baik daripada demonstrasi, apalagi demonstrasi anarkis. Karena kita di negara demokrasi. Demokrasi itu adalah demos kratos. Nah, demos itu rakyat, kratos itu kerajaan. Jadi kerajaan yang dikuatkan oleh suara rakyat, suara Tuhan. Ini demokrasi. Bukan orang demo dikerasi. Yang saya maksudkan kerajaan adalah kerajaan dalam tanda petik, arti sebuah pemerintahan. Itu ya. Demokrasi menghargai sekecil apapun suara rakyat, ya. Jadi termasuk setiap ada pilpres, pilkada, kalau ada selisih suara itu kenapa kok ada dimungkinkan secara regulasi itu protes atau gugat ke MK, itu karena menghargai suara rakyat, walaupun kecil pun, selisih sedikit pun dihargai. Ini ada kecurangan enggak, itu demokrasi. Dan demokrasi cirinya adalah menghargai semua suara untuk ditampung, dan mana suara yang mayoritas itulah yang menjadi pemenangnya. Jadi kalau masyarakat yang mendukung demokrasi, berkembangnya demokrasi dengan baik, dan agar seni yang bersifat kritik itu berkembang dengan baik, maka pasca batalnya pameran harus ada kelompok-kelompok yang mendukung, mau membeli, mengapresiasi daripada seni yang bersifat kritik. Nah, karena seni bersifat kritik pada masyarakat ini juga perlu dikembangkan. Karena apa? Kalau semua seniman itu hanya berpikir tentang dirinya sendiri, advokat seni untuk seni, tidak ada kepedulian, nah, ini maka kemanfaatan daripada karya seni itu bagi masyarakat juga hanya bersifat hiburan saja, kurang menyentuh. Padahal kritik yang dilewatkan seni, apakah itu seni rupa melalui karikatur, apakah seni itu seni musik melalui lagu-lagu Iwan Fals, lagu-lagu Doel Sumbang dan lain-lain, apakah itu melalui drama, melalui lakon-lakon yang waktu itu disutradarai Rendra atau Budet Katarajasa, dan seni-seni yang lain ini akan lebih halus daripada demonstrasi yang anarkis. Nah, ini itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memperjelas kepada, kalau ada di antara kita yang masih, kenapa sih sebuah lukisan kok sampai dilarang. Nah, berarti Pak Jokowi sendiri mungkin nyantai-nyantai aja, mau dikritik kayak apa Pak Jokowi ya tertawa saja. Tapi orang-orang yang ingin merasa, ingin diapresiasi, dianggap bisa membela Pak Jokowi, ini kadang-kadang ya bertindak berlebihan. Nah, jadi sekali lagi untuk Menteri Kebudayaan atau siapapun ini monggo bersifat terbuka, dan kalau memang itu karya seni maka membacanya kita menggunakan bahasa kebudayaan. Salam ya.